Halo pemirsa, selamat datang kembali di NoHub News. Kali ini, kita akan menyelami sebuah misteri luar angkasa yang bikin penasaran. Mengapa jejak kaki astronot di bulan bisa bertahan selama jutaan tahun? Fenomena ini bukan cuma soal langkah manusia di permukaan bulan, tapi juga tentang rahasia alam semesta yang membuatnya begitu unik. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe di NoHub News agar kalian selalu dapat notifikasi update terbaru dari kami. Siap? Mari kita jelajahi lebih dalam. Bayangkan kalian berjalan di pantai. Jejak kaki kalian mungkin bertahan beberapa jam sebelum ombak atau angin menghapusnya. Tapi, di bulan, jejak kaki astronot dari misi Apollo masih ada, utuh, seperti saat mereka pertama kali melangkah puluhan tahun lalu. Mengapa ini bisa terjadi? Kuncinya ada pada lingkungan bulan yang sangat berbeda dari bumi. Bulan tidak punya atmosfer seperti bumi. Di bumi, angin, hujan, dan aktivitas biologis seperti mikroorganisme atau tumbuhan perlahan menghapus jejak apapun. Tapi, di bulan, tidak ada angin, tidak ada air, dan tidak ada kehidupan yang bisa mengganggu permukaan. Tanpa atmosfer, tidak ada cuaca yang bisa mengikis jejak kaki atau benda lain yang ditinggalkan di sana. Ini seperti kanvas kosmik yang membekukan setiap goresan sejarah. Permukaan bulan, yang disebut regolith, juga punya sifat khusus. Regolith adalah lapisan debu dan pecahan batuan halus yang terbentuk dari tumbukan meteorit selama miliaran tahun. Ketika astronot melangkah, mereka menekan debu ini, menciptakan jejak yang padat dan kokoh. Tanpa gangguan eksternal, jejak ini bisa bertahan hampir selamanya, atau setidaknya hingga sesuatu yang besar, seperti meteorit, menghantamnya. Mari kita dalami lebih jauh. Bulan adalah tempat yang sangat statis dibandingkan bumi. Di bumi, siklus cuaca dan aktivitas geologis seperti gempa atau gunung berapi terus-menerus mengubah permukaan. Tapi, di bulan, hampir tidak ada aktivitas geologis. Gempa bulan, atau yang disebut moonquake, sangat lemah dan jarang terjadi. Ini berarti tidak ada getaran signifikan yang bisa mengguncang jejak kaki atau benda lain di permukaan. Selain itu, bulan tidak punya medan magnet yang kuat seperti bumi. Di bumi, medan magnet melindungi kita dari radiasi matahari dan angin matahari, aliran partikel bermuatan dari matahari. Di bulan, partikel-partikel ini langsung menghantam permukaan, tapi efeknya sangat lambat. Angin matahari memang bisa mengikis permukaan bulan, tapi proses ini terjadi dalam skala waktu yang sangat panjang, mungkin ratusan juta tahun, sebelum bisa menghapus jejak kaki secara signifikan. Suhu di bulan juga ekstrim, berfluktuasi antara sangat panas saat siang hari dan sangat dingin saat malam. Tapi, perubahan suhu ini tidak cukup kuat untuk menghancurkan jejak kaki. Regolith cukup stabil untuk menahan ekspansi dan kontraksi termal, sehingga jejak tetap utuh. Selain jejak kaki, astronot Apollo juga meninggalkan banyak benda di bulan, seperti peralatan ilmiah, bendera, dan bahkan kendaraan rover. Semua ini juga tetap utuh karena alasan yang sama. Tidak adanya atmosfer dan aktivitas geologis. Misalnya, bendera yang ditancapkan oleh astronot kemungkinan besar sudah memudar karena paparan radiasi matahari yang intens, tapi strukturnya masih ada. Menariknya, benda-benda ini bukan hanya peninggalan bersejarah, tapi juga bukti ilmiah. Para ilmuwan bisa mempelajari bagaimana material buatan manusia bereaksi terhadap lingkungan bulan dalam jangka panjang. Ini penting untuk misi masa depan, seperti membangun pangkalan permanen di bulan. Bayangkan, jejak kaki dan artefak ini bisa jadi kapsul waktu yang menceritakan kisah manusia kepada generasi mendatang, atau bahkan peradaban lain di masa depan. Meski jejak kaki ini tampak abadi, ada ancaman kecil yang bisa mengubahnya. Salah satunya adalah tumbukan meteorit. Bulan terus-menerus dihantam oleh mikrometeorit, partikel kecil dari luar angkasa yang bergerak sangat cepat. Meski kecil, mikrometeorit ini bisa menciptakan kawah kecil di permukaan bulan. Jika salah satu jejak kaki astronot kebetulan berada di jalur tumbukan, jejak itu bisa rusak atau hilang. Namun, peluang ini sangat kecil. Bulan sangat luas, dan jumlah jejak kaki dari misi Apollo relatif sedikit. Selain itu, mikrometeorit biasanya hanya mengganggu lapisan permukaan yang sangat tipis, sehingga jejak yang lebih dalam cenderung tetap aman. Dalam skala waktu manusia, jejak ini praktis abadi.
Ada juga ancaman dari aktivitas manusia di masa depan. Seiring rencana untuk kembali ke bulan, seperti misi Artemis, aktivitas manusia bisa secara tidak sengaja merusak situs bersejarah seperti jejak kaki Apollo. Beberapa ilmuwan bahkan mengusulkan agar situs pendaratan Apollo dilindungi sebagai warisan antar galaksi, mirip seperti situs warisan dunia di bumi. Lebih dari sekadar fenomena ilmiah, jejak kaki di bulan adalah simbol perjuangan dan pencapaian manusia. Ketika Neil Armstrong melangkah di bulan pada tahun 1969, dia berkata, "Satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia." Jejak kaki itu bukan hanya tanda fisik, tapi juga pengingat bahwa manusia mampu melampaui batasan planetnya. Jejak ini juga menginspirasi kita untuk terus menjelajah. Saat kita berbicara tentang misi ke Mars, atau bahkan lebih jauh, jejak kaki di bulan mengingatkan kita bahwa mimpi besar bisa menjadi kenyataan. Tapi, ini juga mengingatkan kita untuk bertanggung jawab. Bagaimana kita memastikan bahwa eksplorasi luar angkasa tidak merusak lingkungan kosmik yang rapuh? Jejak kaki di bulan bukan hanya soal sejarah atau simbolisme. Mereka juga memberikan pelajaran berharga untuk masa depan. Dengan mempelajari bagaimana regolit bertahan, ilmuwan bisa merancang material yang lebih tahan terhadap kondisi ekstrim di luar angkasa. Ini penting untuk membangun koloni di bulan atau planet lain. Selain itu, memahami lingkungan bulan membantu kita mempersiapkan misi berawak yang lebih aman. Misalnya, radiasi matahari yang intens adalah tantangan besar bagi astronot. Dengan mempelajari efek jangka panjang radiasi pada artefak Apollo, kita bisa mengembangkan pelindung radiasi yang lebih baik. Dan jangan lupa, jejak kaki ini juga mengajarkan kita tentang pelestarian. Di bumi, kita berjuang untuk melindungi situs bersejarah dari kerusakan. Di bulan, tantangannya adalah memastikan bahwa jejak manusia tidak menghapus sejarah yang sudah ada. Ini adalah tanggung jawab besar bagi generasi mendatang. Saat kita berbicara, banyak negara dan perusahaan swasta sedang merencanakan misi ke bulan. Program Artemis dari NASA bertujuan untuk mengembalikan manusia ke bulan dalam beberapa tahun ke depan. China, Rusia, dan bahkan perusahaan seperti SpaceX juga punya rencana ambisius. Tapi, dengan semua aktivitas ini, bagaimana kita bisa menjaga jejak kaki Apollo tetap utuh? Salah satu solusinya adalah membuat zona perlindungan di sekitar situs Apollo. Ini bukan cuma soal pelestarian, tapi juga tentang menghormati sejarah eksplorasi antar galaksi. Bayangkan, jika suatu hari nanti, bulan menjadi destinasi wisata antar galaksi. Turis luar angkasa mungkin bisa melihat jejak kaki Neil Armstrong dari dekat, seperti kita mengunjungi piramida di Mesir. Tapi, ini juga membawa pertanyaan etis. Apakah kita boleh mengotori bulan dengan lebih banyak jejak dan artefak? Atau haruskah kita membatasi aktivitas manusia untuk menjaga keaslian lingkungan bulan? Ini adalah diskusi yang akan terus berlanjut seiring perkembangan teknologi dan eksplorasi. Jika jejak kaki di bulan bisa bertahan jutaan tahun, bagaimana dengan planet lain seperti Mars? Mars punya atmosfer tipis dan angin yang bisa menyebabkan badai debu. Ini berarti jejak kaki atau roda rover di Mars mungkin tidak bertahan selama di bulan. Tapi, di beberapa bagian Mars yang lebih terlindung, seperti gua atau kawah, jejak manusia bisa bertahan cukup lama. Ini membuka kemungkinan menarik. Jika suatu hari kita meninggalkan jejak di Mars atau planet lain, jejak itu bisa jadi bukti keberadaan kita untuk peradaban masa depan, atau bahkan makhluk dari luar bumi. Bayangkan, jejak kaki kita bisa jadi halo kosmik untuk alam semesta. Jejak kaki di bulan adalah pengingat bahwa manusia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap langkah yang kita ambil, baik di bumi maupun di luar angkasa, meninggalkan jejak, fisik maupun simbolis. Pertanyaannya adalah, jejak seperti apa yang ingin kita tinggalkan untuk masa depan? Di No Hub News, kami percaya bahwa pengetahuan adalah kunci untuk memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Jadi, mari terus belajar, menjelajah dan bertanya. Apa lagi yang bisa kita temukan di luar sana? Dan bagaimana kita bisa memastikan bahwa jejak kita di alam semesta adalah jejak yang membanggakan? Itu tadi No Hub News. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like,
komen, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa ikut terinspirasi. Sampai jumpa di update berikutnya, pemirsa. Tetap penasaran, tetap eksplorasi.